Kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Come on. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini setiap kami Tuhan, kami mau menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami. Kehadiran-Mu yang mengubahkan hidup kami, kehadiran-Mu yang menyelamatkan setiap kami, kehadiran-Mu yang memulihkan kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersuku menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan berbicara buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Yeay. Yang pasti sehat semua kan, dan stay safe, oke? Pengumuman kita hari ini yang pertama ada persembahan dan perpuluhan bisa diberikan dengan cara transfer ke rekening GPDI Kasih Persaudaraan. Yang kedua, walaupun dalam musim PSBB ini kita juga tetap ada Connect Family. Bisa dengan Zoom meeting, bisa dengan Google Meet sesuai dengan Connect Family dan fasilitatornya masing-masing, oke? Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi pastiin teman-teman fokus dan tangkap isi hatinya Tuhan. Happy Sunday! Shalom Teens, ketemu lagi sama aku Cinoni di hari Minggu tanggal 27 September ini. Dimanapun kamu berada, saya yakin, aku percaya Tuhan Yesus jagain kita semua. Kita tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan, amin. Oke, saat ini kita mau dengerin sesuatu yang sangat sederhana. Buat teman-teman di Teens, minggu-minggu kemarin udah banyak dengerin khotbah soal komunitas, benar? Aku mau kasih contoh hal kecil yang kita bisa lakuin semuanya sebagai teens, sebagai anak-anak remaja, anak-anak mudanya Tuhan, dimanapun kita berada, yang lagi di rumah orang tua, di rumah saudara, nginep di mana, kan nggak sekolah sekarang ya, semuanya dari rumah. Jadi ya kita belajar sesuatu yang kecil, tapi ternyata tuh yang Tuhan mau loh, gak yang muluk-muluk loh, gak yang ribet-ribet loh. Nah, judulnya aku kasih Sharing is Caring di community series di minggu terakhir bulan September ini. Oh ya, sebelum aku ngomong panjang lebar, aku mau kasih minum buat keyboardis kita nih yang udah melayani. Debbie, ini buat Debbie ya. Senang gak dikasih minum? Puji Tuhan, lumayan lah daripada aus-aus gak dikasih minum. Gak apa-apa. Oke, gini teman-teman, tahu lagunya gak? Ini ada lagu anak-anak. Lagunya kan baru muncul kemarin. Lagunya sangat sederhana. Dia menggambarkan, ini lagu anak-anak, lagunya Kesha. Makanan pertama cookies. Lagunya sharing is caring, sharing is fun. Pertamanya dia gambarin anak-anaknya mau rebut-rebut. Terus ada yang nyanyi, can we share, can we share, can we share. Hey. Akhirnya mau deh, baru sharing is caring and sharing is fun. Nah, itu sih sekilasnya soal hari ini. Kita mau tahu dulu ya, aku mau review tentang komunitas. Komunitas itu secara definisi, bahasa Inggrisnya komunitas artinya adalah feeling of fellowship as the result of 3 poin, attitude, interest, and goals. 3 poinnya. Jadi yang aku merahin, feeling. Jadi rasa kebersamaan. Community itu adalah rasa kebersamaan sebagai hasil kumulatif dari attitude, interest, dan goals bersama yang sama. Kalau misalnya teman-teman punya komunitas sepeda, komunitas main volley, komunitas main basket, itu pasti ada kesamaannya. Di 3 hal ini ada kesamaannya, kesamaan attitude-nya, kesamaan interest-nya, dan kesamaan goals-nya. Dulu aku pemain volley dari SMP sampai SMA sampai kuliah. Attitude-nya kita sama-sama suka latihan setiap hari, fisik maupun main. Interest-nya sama-sama mau mencari skill. Ada yang latihan otot biar jago buat smash atasnya, otot tangan tentunya. Goals-nya kita mau menang di setiap kompetisi, apalagi ada duitnya. Jadi itu jadi goals kita sebagai tim. Itu komunitas main volley, contohnya. Komunitas di gereja yang aku tulis, attitude-nya, attitude yang sama yang kita semua mau capai sebagai anak-anak Tuhan. Keserupaan dengan Kristus, Christ likeness. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus sebagaimana kita semua diciptakan. Amin. Interestnya seharusnya kita semua sama-sama punya interest yang sama.
yaitu seek first the kingdom of God and everything will be added to you. Matius 5 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Goalsnya apa? Goalsnya apa kata Tuhan buat hidup kita? Bahwa Tuhan mau kita hidup dalam berkelimpahan. Dan setelah kita nanti mati secara fisik, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Tuhan di sorga. Itu makanya aku tulis abundant life and eternal life. Nih. Jadi kalau kita bisa lihat komunitas kita yang ada di rumah Tuhan saat ini, komunitas kita udah bener belum? Teman-teman kita satu CF dan satu gereja, kita sama-sama balik lagi ke prinsip ini. Kita sebenarnya di gereja bolehlah berbeda pendapat, bolehlah selek, bolehlah ribut dikit, gesek sana, sikut sini, tapi balik lagi. Kalau kata Tuko dulu kembali ke laptop. Kembali ke laptopnya apa? Attitude-nya kita, Christ-likeness kita. Patokannya apa? Serupa dengan Kristus, buah-buah roh. Buah-buah roh ada 9. Oke? Interestnya kita, cari dulu lah kerajaan Allah. Kalau udah mulai menyimpang dari itu, kita berarti salah. Jangan tunjuk dulu, ingat teman-teman, kita lihat diri kita dulu nih, di dalam komunitas kita. Goalsnya udah bener belum mau mencapai hidup yang berkelimpahan? Itu sekilas. Jadi aku tulis kecil, tapi ini penting teman-teman. Community itu feeling of fellowship. Tapi bukan berarti kita bersama-sama setiap saat kemana-mana bersama-sama. Bukan teman-teman. Komunitas voli yang dulu aku main yaitu kebetulan karena satu sekolah, otomatis hampir setiap hari kita main bersama 1 jam. Komunitas di gereja walaupun kita tidak bertemu fisik sekarang, kita bisa ketemu online kan? Gitu. Tapi rasa kebersamaan itu yang harus kita latih. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita bisa tetap perhatian kok dengan adanya Gojek, GoFood, GoSend sekarang so easy. Nah, aku mau kasih lihat dari zaman Musa dulu, Tuhan udah tunjukin. Next, nah ini dia. Community in Bible. Community in Bible dari zaman perjanjian lama, Tuhan tunjukin dalam kitab Keluaran 18, kejadian Musa dan bangsa Israel. Jadi ceritanya di Keluaran 18, Musa baru mulai dipanggil memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Terus mertuanya datang nih namanya mertuanya Yitro, datang sama istri dan anaknya Musa. Terus Yitro besokannya pagi-pagi lihat si Musa, apa yang Musa lakukan buat bangsa Israel. Ternyata Musa tuh satu orang ya, Musa satu orang berdiri. Terus semua bangsa Israel yang ada, banyak sekali bangsa Israel orangnya, dia datang satu-satu, per orang datang ke Musa. Katanya di Keluaran 18, ada yang minta doa dari aku, ada yang punya sengketa sama sesamanya minta diselesaikan. Ada yang minta diajarin harus berbuat apa, ada yang mau bekerja minta petuah dari aku gimana cara bekerjanya. Ada yang butuh duit pinjam sama aku. Semuanya one by one personal datang ke Musa. Terus Yitro bilang apa ke Musa? Nak, sini deh, kamu dengerin nasihat aku maka Tuhan akan memberkati kamu, kata Yitro mertuanya. Kamu gak bisa kayak gitu terus loh. Kamu satu orang melayani ratusan, lebih dari 600 orang saat itu. Kamu lelah dan umatmu juga akan lelah. Kamu gak cukup satu hari aja gak selesai 600 orang minta sama kamu. Walaupun gak semuanya minta duit, semuanya ada yang minta doa, ada yang minta petuah, minta penyelesaian masalah karena lagi berantem sama temennya. Kamu gak bisa kayak gitu. Kamu harus tunjuk perwakilan orang nanti ke kamu, baru kamu tanya ke Tuhan. Di sana di Yitro tunjukin buat pemimpin di komunitas 10 orang, buat pemimpin di komunitas 50 orang, buat pemimpin di komunitas 100 orang, buat pemimpin di komunitas 200 orang. Nanti pemimpin-pemimpin itu yang laporan sama kamu. Itu prinsip komunitas-komunitas yang ada, yang Tuhan ajarkan, contohkan dari zaman Musa. 1, 10, 50, 100, 200 gitu.
Tujuannya buat apa? Kayak yang tadi Musa contohin, dia bagi hidup teman-teman. Kalau ada yang bingung, saya lagi berantem sama istri saya nih, Musa gimana? Mungkin Musa ditanya itu, aku nggak tahu, Alkitab nggak kasih tahu detail. Atau saya lagi berantem sama orang tua saya, tadi saya dimarahin, saya harus gimana? Mungkin nanyanya hal-hal sepele yang dianggap sepele sama orang Musa, tapi pasti bagi orang yang lagi mengalami itu penting banget kan. Dia sampai stres nggak bisa memecahkannya sendiri, jadi dia minta petunjuk dari Musa. Kalau semua orang 600-600-nya nggak dikelompok-kelompokkan kecil, gimana Musa bisa handle semuanya katanya? Dan akhirnya itu dikerjakan, dilakukan oleh Musa. Musa ikutin nasihat dari mertuanya itu. Jadi contohnya itu ya udah jelas dia membagi hidupnya. Ada juga yang dia beri roti, beri minyak, beri uang. Gitu. Jadi sharing itu maknanya itu membagi hidup ataupun membagi physically sesuatu gitu yang lagi dibutuhkan sama orang itu. Kalau perjanjian barunya dijelaskan dalam Kisah Para Rasul. Paulus bilang, Kisah Para Rasul 4. Jadi ceritanya Petrus dan Yohanes ditangkap sama mahkamah agama. Petrus dan Yohanes itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga ceritanya. Tinggal murid-muridnya sama jemaat-jemaatnya. Petrus dan Yohanes ditangkap, diadilin dia sama mahkamah agama. Hampir dihukum tapi dia dilepaskan. Setelah dilepaskan, dia datang lagi ke jemaatnya. Jemaatnya apain? Jemaatnya Kisah Para Rasul 4 ayat 23. Setelah dilepaskan, Petrus dan Yohanes pergi kepada teman-teman mereka dan menceritakan segala sesuatu yang terjadi dengan imam kepala dan tua-tua. Ketika mendengar hal itu, teman-teman mereka, jemaat-jemaatnya berseru bersama-sama kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mereka berdoa, berseru kepada Tuhan bersama-sama. Setelah itu apa lagi? Adapun kumpulan orang-orang percaya itu mereka sehati sejiwa dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Jelas loh ditulis. Mereka berkata bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, mereka akan memberi kepunyaannya itu. Dijual dan hasil penjualannya bisa mereka bawa, mereka letakkan di kaki rasul-rasul, di kaki teman-temannya buat jemaat yang membutuhkan. Demikian pula ada Yusuf yang disebut Barnabas, dia menjual ladang, lalu membawa uang hasil jual ladangnya lalu dibagikan. Aku nggak minta ekstrim apa-apa teman-teman. Aku cuma memberi contoh bahwa di zaman Paulus, Petrus, dan Yohanes hidup, mereka udah kasih contoh. Seharusnya kita itu mau memberikan something dan membagi hidup kita buat teman-teman kita. Minimal buat teman-teman satu komunitas di kerajaan Allah dulu. Jadi sharing itu maksudnya just as simple as memberikan sesuatu dan membagi hidup kita, membagi perhatian kita. Dulu waktu aku masih SMP 2, aku mimpin CF isinya 5 orang, jadi ada 4 orang teman aku yang lain, seumuran, cewek-cewek semua. Ada yang gak enak badan katanya, dia gak sekolah, hari sekolah, aku inget banget pulang sekolah, turun dari M45 Mikrolet situ, terus jalan, kan kita rumahnya dekat-dekat situ. Aku kepikiran, aku mau beli apa ya, dia lagi gak enak badan. Pikir di situ beli buah 50.000, duit gua gak cukup. Duit gua 10.000 nih yang ada udah, harus dibeliin sesuatu Aku beliin apa? Beliin, aku inget banget beliin bakmi. Beliin bakmi waktu itu dapat 10.000, udah lumayan. Aku datengin jalan kaki ke rumah dia, ngobrol-ngobrol di pagernya, doang, kasih bakmi, aku pulang. Itu contoh the smallest thing you do matters. Amin. Apa yang bisa kamu kasih? Nggak harus kamu kasih buah yang mahal-mahal 50.000, 100.000. Apa yang bisa kamu kasih? Kamu coba kasih perhatian ke teman kamu. Mungkin teman kamu lagi sedih banget abis di orang tuanya mungkin di PHK atau di bangkrut, maksudnya karena momen COVID ini. Mungkin apa yang bisa kamu bagi? Kamu bagi. Misalnya dia sampai nggak bisa sekolah online karena kuotanya habis, mungkin itu bisa diisi langsung kuotanya buat dia bisa sekolah online. Maybe.
Apapun bentuknya, hal yang kecil, coba belajar mau peduli dan mau membagi ke teman kamu yang bisa kamu ingat, yang Tuhan taruh di dalam hati kamu. Nah, jadi aku cuma bagi dua secara gampang, secara jasmani dan secara rohani teman-teman. Tadi ada di Kisah Para Rasul dari contohkan. Pertama, mereka lakukan adalah mendoakan. Mereka berdoa pada Tuhan. Mereka berdoa pada Tuhan, berdoa buat rasul-rasulnya, buat pemimpin-pemimpinnya, dan mereka berdoa buat jemaat mereka sendiri, buat kami, dia bilang. Itu secara rohani, mendoakan. Mendoakan bisa di mana-mana, benar? Siapa yang nggak bisa berdoa lagi di kamar mandi? Nggak ada. Siapa yang nggak bisa berdoa lagi tiduran? Nggak ada. Mau lagi tiduran, lagi jalan bisa berdoa. Terus hal jasmani, perhatikan sedikit apapun yang bisa kamu berikan. Kalau ada yang bisa kamu berikan, berikan. Teman-teman ingat tentang perumpamaan Tuhan Yesus persembahan seorang janda? Waktu itu lagi di bait Allah, Yesus dan murid-muridnya melihat banyak orang memberikan persembahan, nyemplung-nyemplungin duit ke kotak. Kan ditaruh di depan, jadi yang mau kasih persembahan jalan dari belakang, masukin ke depan, jalan masukin ke kotak di depan. Terus ada satu janda yang kelihatan, pasti kelihatan gak punya apa-apa, dia cuma memberikan koin, satu koin yang nilainya satu duit doang, kecil banget. Terus Tuhan Yesus kan bilang kan, lihatlah itu janda memberikan lebih besar dari orang-orang kaya itu berikan, karena dia memberikan dari kekurangannya, dari dia ngepas aja dia mau bagi. Sedangkan dari orang kaya itu mungkin dia hanya ngasih 1/100 dari yang dia punya, gitu. Jadi kalaupun kita punya roti, kasarnya kita punya roti, makanya aku kasih gambarnya gambar makanan guys. Gambar makanan tuh hal paling sederhana yang bisa kita bagi. Kalau kamu punya buah punya makanan, kasih ke tetangga atau kasih ke tetangga yang membutuhkan. Kalau kamu lihat di depan rumah kamu atau di samping rumah kamu ada tetangga yang beneran membutuhkan, kau bisa bagi makanan kamu. Itu beneran membagi kasih dengan nyata. Tuhan Yesus memberkati ya. Apapun dia agamanya, bisa dilakukan kan? Jadi itu, mulai membagi makanan minuman itu hal yang paling simpel, tapi kalau dilakukan dengan hati yang tulus, apalagi sambil bless them, sambil memberkati mereka. Tuhan Yesus memberkati ya. Dia terima nggak terima, kita udah lepaskan berkat buat mereka, amin. Dia terima nggak terima, tapi dia pasti terima makanannya, gitu. Dan kenapa sih teman-teman sampai si sharing ini dibagikan dari anak umur toddler? Lagu itu tuh lagu untuk anak batita. Sharing is caring, sharing is fun. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu egois, manusia itu self-centered, manusia itu selfish, manusia itu hanya mementingkan diri sendiri. Sampai Yesus bilang lewat murid-muridnya, lewat Yesus sendiri pun Yesus bilang, jangan kamu mementingkan diri sendiri, tapi pikirkan juga kepentingan orang lain. Amin. Amin. Kalau kita di rumah, jangan hanya mementingkan kepentingan kita sendiri. Gue mau santai-santai dulu, gue capek. Coba pikirin, mama kita mungkin juga capek. Coba pikirin, mungkin papa kita juga capek. Kita bisa bantu juga. Mungkin kita bisa tidur 1 jam, kita tidur setengah jamnya mungkin kita bisa bantuin papa mama kita. Atau yang papa mamanya jualannya nggak bagus di luar, mungkin tokonya karena COVID disuruh tutup, bisa kita bantuin jualan online. Itu butuh apa yang kita bagi? Butuh otak kita, butuh handphone kita, butuh waktu kita, dan butuh niat kita untuk membaginya. Amin. Mungkin kadang orang nggak kepikir apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Coba luangkan sedikit waktu. Luangkan waktu yang ada di rumah, yang lagi bareng-bareng di rumah. Butuh apa ya mama papa kita, apa yang bisa kita bantu? Makanya Tuhan sampai ajarkan, karena Tuhan tahu kita itu pada dasarnya cenderung mementingkan diri sendiri, teman-teman. Ini aku garis bawahin, selfish. Lawan katanya dari sharing itu ya selfish, mementingkan diri sendiri. Jadi dari anak kecil, dari masih batita udah diajarin harus sharing ya, harus sharing ya. Dulu waktu Keisha lebih kecil, umurnya masih setahun kurang, dia aja udah ada naluri untuk menyembunyikan barangnya supaya nggak diminta sama yang lain. Itu naluri, teman-teman.
Ini Kisha taruh aja di kamar, udah dia mau bawa-bawa sendiri supaya nggak dipinjam atau supaya nggak diambil sama yang lagi datang ke rumah. Itu naluri namanya manusia. Makanya naluri itu perlu kita dengan sadar kita belajar supaya kita nggak egois, amin. Dengan sadar kita belajar sharing hidup, sharing itu berbagi gitu. Nggak hanya memberikan satu arah, tapi membagi suka, membagi duka boleh, membagi sesuatu yang kita lebih, terutama lagi Tuhan bilang, yang kuat hendaklah menanggung yang lemah. Tuhan juga bilang seperti itu, supaya dia ingetin lagi, jangan egois. Kita ada hanya karena Tuhan, kita bisa ada karena kasih karunia Tuhan. Amin. Udah teman-teman, selamat berbagi. Thank you and happy sharing. Happy Sunday. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kekayaan, kelimpahan surgawi yang Kau inginkan buat setiap kami hidup dalam berkelimpahan Tuhan. Biar kami anak-anak muda-Mu Tuhan boleh menyadari bahwa kami harus berbagi Tuhan. Berbagi hidup kami, berbagi sesuatu yang bisa kami bagikan buat orang di rumah kami, buat teman kami, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Baik secara doa maupun secara fisik Tuhan. Biar kami boleh belajar untuk berbagi Tuhan, membagikan berkat Tuhan, membagikan doa-doa kami buat pemimpin-pemimpin di gereja, buat pemimpin CF kami, buat teman-teman kami, maupun yang belum mengenal Tuhan. Biar kami boleh rajin-rajin, Roh Kudus ingatkan kami untuk rajin-rajin membagikan sesuatu, sekalipun itu kecil Tuhan, tapi kami boleh membaginya dengan kasih dan dengan doa dan dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Bapak biarlah penyertaan Roh Kudus, kasih sayang yang manis dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai anak-anak muda-Mu dari hari ini sampai Kau datang kedua kalinya. Dan dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. God bless you. Sama-sama satukan hati kita buat kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama masuk ke hadiratnya Tuhan. Kita mau sama-sama masuk ke ruang kudusnya Tuhan lebih lagi dan lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama katakan dekat padamu itu kerinduan. Dekat padamu itu rinduku. Satu ayat ini ternyata ada rahasia untuk kita juga bisa mengalami perlindungan seperti Daud. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan Tuhan adalah gunung batu. Pelanduk itu apa? Ternyata di dalam terjemahan lama dikatakan kelinci. Jadi kelinci bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Nah, ini ada gambar yang mengilustrasikan. Kalau teman-teman lihat ya, ada kelinci sedang dikejar oleh singa. Kelinci itu lemah, tidak memiliki kekuatan apapun untuk bisa melawan singa. Lalu apa yang dilakukan oleh kelinci? Dia lari ternyata dan masuk ke lubang di dalam bukit batu. Nah, akhirnya singa itu tidak menghadapi kelinci lagi. Singa itu akhirnya jadi menghadapi bukit batunya. Dia sembunyi di bukit batu, dia lihat singanya marah, singanya ingin menelan. Mungkin air liurnya udah menetes. Nah, itu bicara tentang bahaya di sekeliling kita. Mungkin udah siap menerkam, sudah siap menelan. Tapi apapun bahaya yang ada di dalam hidup kita bisa tidak berhasil asal kita bersembunyi di gunung batu. Mungkin di dalam bukit batu itu si kelinci tinggal nyanyi, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Sementara singanya mengaum-ngaum. Kelincinya bisa diam tenang sambil memuji Tuhan. Kelincinya bisa diam tenang sambil menyembah Tuhan. Dan bahaya itu tidak akan pernah bisa menyentuh. Kenapa? Karena dia tidak lagi berhadapan dengan kelinci, tetapi berhadapan dengan bukit batu. Nah, ketika bahaya mengancam orang percaya, apa sih yang seharusnya orang percaya lakukan? Di dalam Keluaran 14 ayat 14 mungkin kita semua sering dengar
ayat ini bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja itu diam saja kayak gimana? Apakah teman-teman selama ini paham apa yang dimaksud diam saja? Jadi maksudnya, oh jadi orang Kristen gak usah ngapa-ngapain, janji Tuhan aman, diam aja lah, nanti Tuhan yang berperang. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Konteks diam saja adalah kita bersembunyi di dalam gunung batunya Allah. Tapi itu bicara tentang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam mesbah dan di dalam firman. Yang kedua, kita berseru kepada Tuhan, itu bicara tentang doa. Dan yang ketiga, itu bicara tentang menunggu dengan iman. Mesbah penting, firman penting, doa penting, tapi iman juga gak kalah penting. Saya percaya kelinci itu, dia yakin aman. Dia tidak akan ketakutan karena dia mengenal gunung batu tempat dia berdiam. Nah sekarang pertanyaannya, Anda, kita semua mau diam di mana? Doa online yang kita adain seperti hari ini sebenarnya sedang mengajak seluruh jemaat, yuk, atau memfasilitasi kita semua, ayo setiap hari pilih, ambil waktu untuk diam di dalam bukit batu. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Ajar kami untuk bersandar kepada kekuatan Tuhan, untuk selalu ada di dalam kehidupan kami. Di mana kami mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk ada doa setiap malam Tuhan, setengah jam yang kami adakan. Tuhan, kami rindu Tuhan agar setiap umat-umat-Mu memberikan waktu untuk bersama-sama kami berdoa Tuhan.